Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para hadirin dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berserta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan suatu tema yang penting bagi kita semua untuk mengetahuinya, yaitu cara-cara melindungi diri kita dari kejahatan setan. Sesungguhnya ya, manusia dalam kehidupan ini ada musuhnya. Musuh yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Musuh tersebut adalah setan yang sejak terusir dari surga, dia sudah memastikan untuk jadi musuh bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwu." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhizuhu aduwwa, maka kalian jadikanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu akan menyeru para pengikut-pengikutnya supaya mereka semua termasuk di antara penghuni neraka sa'ir. Jadi Allah SWT mengatakan bahwa setan itu merupakan musuh bagi kita semua, dan hendaklah kita semua menjadikan setan sebagai musuh kita. Hendaklah kita semua berhati-hati dari segala tipu muslihat, dari segala tipu daya, dari segala langkah-langkah dan ya trik-trik setan untuk menyesatkan kita semua. Ya, dan setan ini tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia dengan segala cara dan dalam segala waktu. Ya, dia akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri, dari arah kanan. Dia akan membisikkan segala bentuk dan rupa kejahatan kepada manusia, dan begitu banyak orang-orang yang berhasil disesatkan dan dibelokkan oleh setan dari jalan yang lurus. Kita sebagai seorang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekal-bekal yang sangat bermanfaat bagi kita di dalam menjaga diri kita dari segala bentuk kejahatan setan. Para ulama mengatakan ada 10 langkah atau 10 usaha yang bisa dilakukan oleh seseorang muslim agar dirinya terjaga dari segala kejahatan setan. Yang pertama adalah ta'awudz. Ta'awudz artinya ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Agung, Rabb yang Maha Mulia, Rabb yang Maha Berkuasa, dari setan dengan segala kejahatannya, dengan segala tipu dayanya, dengan segala kejahatannya yang senantiasa dibisikkannya ke dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim." Dan jika setan ya mengganggumu dengan suatu bentuk gangguan, fasta'iz billah, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya ia, yakni Allah Subhanahu wa taala, as-sami', Maha mendengar segala sesuatu, Maha mendengar permohonan kita untuk dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Dan al-alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi langkah pertama untuk menjaga diri kita dari setan adalah ta'awudz, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala rupa keburukan yang selalu dihembuskan dan ditiupkan oleh setan ke dalam diri manusia. Ada
beberapa tempat di mana dianjurkan seseorang untuk berta'awudz, ya, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari setan dan segala kejahatannya. Misalnya tatkala seseorang membaca Al-Qur'anul Karim, dia akan membaca Al-Qur'anul Karim, dianjurkan untuk memulai bacaannya dengan ya ta'awudz, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka bermohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkanlah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari segala kejahatan yang berasal dari syaitan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, ketika seseorang ditimpa oleh was-was dari setan, ketika seseorang berusaha disesatkan oleh setan, ya, berusaha ditimbulkan was-was dalam diri seseorang, maka dia dianjurkan untuk berta'awuz. Sebagaimana tadi Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Terkala ada sesuatu kesesatan yang berusaha ditimbulkan oleh setan dalam diri seseorang, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika setan menimbulkan was-was dalam diri seseorang, dalam diri seorang muslim, ya, terkait dengan akidahnya terhadap Rabbnya, ya, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan akan ya, membisikkan ke dalam diri seseorang tentang pertanyaan-pertanyaan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, dan akhirnya setan akan membisikkan kepada diri seseorang untuk bertanya tentang lalu siapa yang menciptakan Allah. Nah, terkala seorang muslim ya sampai ke dalam keadaan seperti itu, sampai bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berta'awuz kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, setan akan datang kepada seseorang di antara kalian. Lalu dia mengatakan apa? Fayaqulu man khalaqa kaza, man khalaqa kaza. Setan itu akan ya membisikkan pertanyaan-pertanyaan ke dalam diri seseorang. Apa ini pertanyaan yang diajarkan oleh setan? Setan mengatakan, man khalaqa kaza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu? Hatta yaqula man khalaqa rabbak, sampai setan itu membisikkan pertanyaan ke dalam diri seseorang, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu. Nah, terkala ada ya hal seperti itu dalam diri seseorang, fal yasta'iz billah, maka hendaklah dia ya beristiazah atau berta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, dan hendaklah dia berhenti dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Begitu juga ya, ketika seseorang diganggu oleh setan dalam salatnya, maka hendaklah dia beristiazah, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Utsman ibnu Abil As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan ya telah mengganggu diriku sehingga aku tidak bisa fokus dalam solatku dan juga dalam bacaanku. Dia mengatakan setan yulabbisuha alayya, dia mengacaukan ya solatku dan bacaanku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Abil As, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka syaitan, itu adalah setan yang mengganggumu dalam solatmu, ya, itu adalah setan. Yuqalu lahu jinzab, yang disebut dengan, atau yuqalu lahu khinzab, setan itu disebut dengan setan khinzab. Fa iza ahsastahu fata'awaz billahi minhu, kalau engkau merasa kehadirannya dia mengacaukan solatmu, mengganggu bacaanmu, maka berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terkala seseorang marah dengan kemarahan yang besar, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berta'awuz. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu kalimatan, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat, lau qalaha la zahaba anhu ma yajidu, andaikan ia mengucapkannya maka akan hilanglah kemarahan yang ada pada dirinya. Lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, andaikan dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka kemarahan itu akan hilang dari dirinya. Ini adalah tempat-tempat di mana seseorang dianjurkan untuk berta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan dan dari segala keburukan yang ditiupkan oleh setan ke dalam diri seseorang. Jadi hal pertama yang akan menjaga seseorang dari setan dengan segala keburukannya adalah berta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat yang telah diterangkan tadi. Cara kedua untuk menjaga seseorang dari setan adalah membaca
dua surah yang mulia dari Al-Quranul Karim yang disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Surat-surat yang merupakan surat yang mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Disertai dengan surah Al-Ikhlas, disertai dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, kedua surah ini Al-Mu'awwizatain ini merupakan dua surah yang sangat mulia, di mana seseorang yang memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih mulia daripada memohon perlindungan dengan kedua surah yang mulia tersebut. Dalam sebuah hadis diceritakan dari Abdullah bin Khubayb, kata beliau, kharajna fi lailati matarin, kami pernah keluar pada malam yang hujan, wa zulmatin syadidatin, dan pada saat gelap yang sangat pekat. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adraknahu, lalu kami mendapati beliau. Faqala, maka beliau bersabda, kata beliau, qul, bacalah. Qultu ma aqulu, aku menjawab ma aqulu, apa yang akan aku baca? Qala, maka beliau bersabda, qul huwallahu ahad, maka bacalah qul huwallahu ahad, ya, surah Al-Ikhlas. Wal Mu'awwizatain, dan bacalah Al-Mu'awwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hina tusbihu wa hina tumsi, tatkala kamu masuk waktu pagi dan tatkala kamu memasuki waktu sore. Sebanyak berapa dibaca? Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai', maka ya Al-Mu'awwizatain dan surah Al-Ikhlas itu akan menjaga engkau dari segala sesuatu yang merupakan keburukan. Jadi di antara cara untuk menjaga diri kita dari setan dengan segala kejahatannya adalah membaca ya 3 surah yang mulia. Yang pertama disebut dengan Al-Mu'awwizatain, surat yang merupakan surat yang berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, yaitu surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai terakhir, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, surah yang merupakan surah yang intinya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kedua untuk melindungi diri kita dari setan. Cara yang ketiga adalah qiraatu ayatil kursi. Qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi yang merupakan a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam kitabullah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ayat ini memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki ya, makana, kemuliaan yang sangat penting di dalam agama kita, dan setan akan ya menjauh dari suatu tempat yang di dalamnya dibacakan ayat yang mulia ini. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau menjelaskan agar seseorang membaca ayat ini sebelum dia tidur. Kata Rasulullah SAW, anna man qara'aha, yakni ayat al-kursi, inda naumi la yazalu alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbiha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat yang mulia ini, ayat kursi, inda naum, ketika dia akan tidur, la yazalu alaihi minallahi hafiz, maka akan senantiasa ada penjaga untuknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbiha, dan setan tidak akan mendekatinya, setan tidak akan mengganggunya, setan tidak akan yang menakut-nakutinya dalam tidurnya. Sampai kapan? Hatta yusbiha, sampai dia memasuki waktu pagi. Nah, maka sebelum tidur hendaklah seseorang membaca ayat yang mulia ini, yang merupakan a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam kitabullah SWT, yakni ayat Al-Kursi. Langkah yang keempat agar seseorang terjaga dari setan dan segala bentuk gangguannya adalah qiraatu suratil Baqarah, yaitu membaca surah yang sangat mulia, surah Al-Baqarah, surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim, sebanyak 286 ayat. Di dalamnya juga terdapat ayat kursi. Ini hendaklah seseorang membacanya di rumahnya, karena rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, setan tidak akan mendekatinya, setan tidak akan masuk ke rumah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir,
janganlah kalian semua menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Maksudnya, sebagaimana kuburan tidak kita jadikan sebagai tempat beribadah, tidak kita jadikan sebagai tempat solat, tidak kita jadikan sebagai tempat membaca Al-Quran, maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak dikerjakan salat-salat sunnah di dalamnya, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Jangan jadikan rumah kalian seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan pergi, akan lari, akan menjauh dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maka hendaklah seseorang membacakan surah Al-Baqarah di rumahnya. Ya, ada bapa, ada anak-anaknya, ada ibu, maka hendaklah mereka membiasakan diri untuk membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Rumah akan tentram, rumah akan bahagia. Ya, tidak ada yang cepat emosi, cepat marah di dalam rumah tersebut. Tidak ada yang cenderung untuk berantem di dalam rumah tersebut. Itu diantaranya adalah karena di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Kemudian selanjutnya adalah qiraatu al-ayatainil al-akhirataini min suratil Baqarah. Seandainya kita tidak sanggup untuk membaca surah Al-Baqarah secara keseluruhan di dalam rumah kita, maka baca yang lebih ringan. Ya, seperti misalnya membaca ayatul kursi atau membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dia memiliki kelebihan tersendiri. Ya, di mana seseorang yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, maka dia akan terjaga insyaallah dari setan dan dari segala kejahatan yang ditimbulkan oleh setan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, disahihkan diantaranya oleh Al-Allamah Ibnu Hibban. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih, kemudian ayat berikutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai selesai. Barang siapa yang membaca 2 ayat ini dalam satu malam, maka kedua ayat tersebut akan menjaga orang itu dari segala bentuk kejahatan yang diciptakan dan ditimbulkan oleh setan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, agar kita semua terjaga dari setan dan segala keburukannya, adalah mengucapkan sebanyak 100 kali doa yang merupakan doa yang mengandung tauhid, mengandung pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, wahda, yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali, lahul mulku, milik Allah lah segala kekuasaan, walahul hamdu, milik Allah lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dia akan terjaga dari setan, dan ada keutamaan-keutamaan lainnya. Kata Rasulullah SAW, doa ini kana lahu idlu ashri riqabin. Doa ini sebanding dengan pahala memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dituliskan untuk orang yang membacanya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan akan dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kunna lahu hirzan minasyaitan, wa kunna lahu hirzan minasyaitan, dan zikir tersebut adalah hirzan, penjaga dari setan, saira yaumihi ilal lail, sepanjang hari sampai malam hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ata bihi, dan tidak ada seseorang pun yang bisa melakukan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya, yaitu membaca zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa man qala aktsara, kecuali orang yang membacanya lebih banyak. Ya, ini diantara doa untuk menjaga seseorang dari setan, yaitu doa
atau zikir yang sangat agung, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa yang sangat ringan, doa yang mudah untuk kita baca, maka hendaklah kita semua melazimkan lisan kita untuk senantiasa membaca doa ini. Kita terjaga dari setan, dihapuskan 100 daripada keburukan dosa kita, dan diberikan 100 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sedang tidur lalu setan mengganggunya, menakut-nakutinya, ya, menghadirkan mimpi-mimpi yang buruk terhadap orang tersebut, maka hendaklah orang membaca doa agar terlindung dari setan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq thalatha marrat lam tadurruhu aqrabun hatta yumsi wa man qalaha hina yumsi lam tadurruhu hatta yusbiha." Barang siapa yang mengucapkan pada pagi hari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala yang buruk yang Allah ciptakan, thalatha marrat, 3 kali, maka aqrab, yaitu kalajengking tidak akan membahayakan dia, ya. Ini salah satunya, dia tidak digigit oleh binatang yang berbisa seperti kalajengking. Tapi sebelumnya min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang Allah ciptakan termasuk setannya. Kemudian wa man qalaha hina yumsi, barang siapa yang mengucapkannya ketika sore hari, lam tadurruhu hatta yusbiha, maka segala makhluk yang membahayakan yang Allah ciptakan tidak akan membahayakannya, merugikannya, yang memudaratkannya sampai subuh. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa yang lain ketika seseorang ketakutan dalam tidurnya. Seperti Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam sebuah hadis, anna Rasulullah SAW kana yu'allimuhum minal faza'i kalimatin. Rasulullah SAW mengajari mereka kalimat-kalimat zikir-zikir ketika mereka mengalami ketakutan dalam tidur. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan Allah, wa syarri ibadihi, dari hambanya yang jahat, wa min hamazati syayatin, dari was-was syaitan, wa an yahdurun, dan aku berlindung kepada Allah, ya, agar setan tidak menggangguku. Kemudian yang ke-8 agar seseorang terjaga dari setan adalah membaca basmalah ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ketika seseorang akan memakan makanannya, maka dianjurkan untuk membaca basmalah, ya. Dan ini merupakan satu doa untuk menjaga, melindungi, membentengi seseorang dari setan dan dari segala gangguannya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Iza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila ada seseorang yang masuk rumahnya, fa zakarallaha azza wa jalla 'inda dukhulihi, ia mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika masuknya, wa 'inda ta'amihi, dan juga ketika makannya, qala syaitan, maka syaitan akan berkata kepada anak buahnya, la mabita lakum wala asya, pada hari ini tidak ada tempat untuk tidur bagi kalian di rumah ini, dan juga tidak ada makan malam bagi kalian di rumah ini. Kalau seseorang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan basmalah, kemudian ya, lalu ketika dia makan dia juga mengucapkan basmalah, maka setan yang ada di rumah itu akan berkata kepada pengikut-pengikutnya dari kalangan setan. Kata setan yang merupakan pimpinan, kalian tidak mendapatkan tempat bermalam di rumah ini, tidak ada tempat bermalam bagi kalian di rumah ini, karena pemiliknya telah memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalian tidak mendapatkan asya, makan malamnya. Kemudian ya, iza dakhala, apabila dia masuk ke dalam rumahnya, falam yadhkurillaha inda dukhulihi, lalu dia tidak mengingat Allah ketika masuk, qala syaitan, maka syaitan akan berkata, adraktumul mabit, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Kalau orang masuk ke dalam rumahnya tidak mengucapkan zikir, maka apa? Maka syaitan akan berkata kepada kepada anak-anak buahnya, pengikut-pengikutnya, kata setan, adraktumul mabit, kalian telah mendapatkan tempat tidur, tempat bermalam malam ini, ya. Wa in lam yazkurillaha inda ta'amihi, ketika seseorang tidak mengingat Allah ketika akan makan, qala syaitan adraktumul mabit wal asya, ketika orang akan makan dia tidak mengucapkan basmalah juga,
maka setan akan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabit wal asya. Sekarang kalian sudah mendapatkan mabit, tempat bermalam, wal asya, dan juga makan malam. Maka ketika seseorang masuk ke rumahnya, hendaklah dia mengucapkan basmalah, mengucapkan assalamualaikum, kemudian mengucapkan basmalah. Begitu juga ketika dia akan memakan makanannya, jangan lupa membaca basmalah ya. Kalau seseorang masuk dengan membaca basmalah, ya tentunya setelah mengucapkan salam, maka setan yang ada di rumah itu akan mengatakan kepada pengikutnya bahwa pada hari ini tidak ada tempat bermalam bagi kalian di rumah ini. Begitu juga ketika seseorang meletakkan makanannya, dia akan menyantap makanannya, dia mengucapkan basmalah, maka setan berkata pada pengikutnya, tidak ada tempat tidak ada makan malam bagi kalian di rumah ini. Begitu juga kalau seandainya seseorang tidak mengucapkan basmalah ketika masuk, maka setan akan gembira, dia akan mengatakan kepada pengikutnya, ada tempat bermalam bagi kalian di rumah ini. Ketika seseorang mengambil makanannya tidak mengucapkan basmalah, setan mengatakan kepada pengikutnya, di rumah ini kalian akan mendapatkan tempat bermalam dan kalian juga akan mendapatkan makan malam. Ya, siapa yang mau makanannya disantap oleh jin ya. Begitu juga tatkala seseorang masuk ke dalam WC di rumahnya, maka dianjurkan untuk membaca doa, yaitu doa mengucapkan bismillah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama iza dakhala ahadahumul khala an yaqula bismillah. Penutup antara mata jin dan aurat bani Adam ketika seseorang di antara mereka masuk WC, ayyaqula, bahwa ia mengucapkan bismillah, bahwa dia mengucapkan bismillah. Jadi hendaklah seseorang membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat-kalimat dan zikir-zikir yang mulia ini. Langkah ke-9 untuk melindungi diri kita dari setan adalah tarku fudul, meninggalkan al-fudul. Apa itu fudul? Fudul itu yaitu segala sesuatu yang berlebih dari kebutuhan. Fudul dalam hal apa? Fudul fil kalam, fudul dalam berbicara, berbicara melebihi kebutuhan. Kemudian fudul fit ta'am, yaitu berlebihan juga dalam hal makan, Kemudian juga fudul fil mukhalatah, fudul dalam bergaul dengan orang lain ya. Hendaklah seseorang meninggalkan fudul ini, berlebihan dalam apa? Dalam hal makan, berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam melihat, berlebihan juga dalam bergaul dengan orang ya. Jika ada keperluan, silakan berbicara. Jika ada keperluan untuk melihat sesuatu, silakan melihat selama tidak diharamkan. Jika ada keperluan untuk makan, makan, tapi tidak berlebihan. Karena jika berlebihan, maka itu merupakan salah satu pintu setan untuk masuk ke dalam diri manusia. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-iksar min zikrillah, yaitu berusaha untuk memperbanyak zikir, zikir dalam berbagai macam keadaan yang berbeda-beda, dalam situasi-situasi yang berbeda-beda. Hendaklah seseorang memperbanyak zikir. Hendaklah kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi kita, di mana beliau senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala perbuatan yang beliau lakukan ada doa, ada zikirnya. Ya. Semakin kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan semakin kecil kesempatannya untuk menyesatkan kita. Ya, sebagaimana Allah SWT bersabda, sebagaimana Allah SWT berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku tidak ada sultan, kekuasaan atas kalian wahai setan untuk menyesatkannya, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang sesat yang mengikuti engkau. Jadi Allah nyatakan bahwa hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang berzikir, yang taat dan beramal soleh kepada Allah SWT sepanjang kehidupannya, maka setan tidak punya jalan untuk menyesatkan mereka. Siapa yang bisa setan sesatkan? Yaitu manittaba'aka minal ghawin, orang-orang yang sesat yang mengikuti setan. Orang yang lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan setan untuk mengganggunya. Sebagaimana Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lengah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membiarkan setan
untuk mengganggunya, fahuwa lahu qarin, maka setan itu akan menjadi teman baginya. Dan kita mengingat suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Nabi Yahya ibn Zakaria. Ada 5 kalimat yang Allah perintahkan Yahya bin Zakaria untuk menyampaikannya kepada Bani Israel. Salah satu dari 5 kalimat penting yang Allah perintahkan kepada Yahya bin Zakaria untuk sampaikan kepada Bani Israel adalah bahwasanya seseorang yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka perumpamaannya adalah seperti seseorang yang dikejar oleh musuh yang ganas, musuh yang beringas, musuh yang menakutkan, ya. Lalu orang tersebut berhasil masuk ke dalam sebuah benteng yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh, sehingga musuh-musuh yang mengejarnya tidak bisa menangkap orang tersebut. Ya, begitulah perumpamaan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir-zikir, maka dia akan terjaga dari musuhnya, yaitu setan yang senantiasa akan menyesatkannya. Ya, dia akan terjaga, terlindungi dari setan tersebut. Sebagaimana seorang yang dikejar oleh musuh terlindungi dari musuhnya dengan masuk ke dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Ini merupakan 10 langkah yang bisa kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terjauh dari setan, ya, dengan segala godaan-godaannya, dengan segala mudarat dan yang ditimbulkan oleh setan. Ya, dan terakhir, ya, ketika seseorang waswasi oleh setan, maka hendaklah dia mengamalkan hal-hal yang telah tadi kita sebutkan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala yang menyesatkan dan berpotensi menyesatkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.